Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqana wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil Amma ba'd. Allah Ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu minasyaitonir rajim. Fala uqsimu bi mawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamun 'azim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqalu li sahibil Qur'an Iqra wa innahu iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumul qiyamah syafi'an li ashabihi. Wa kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif al-kitab syai'. Wa nafa'na bihi wa bi'ilmihi fid dunya. Kita melanjutkan kajian yang selanjutnya ya, masuk ke bab yang kelima. Fi adabi hamilil Quran. Sebelumnya kita telah mengkaji masalah adab-adab tentang bagi orang yang belajar dan bagi yang mengajar, ya. Bagi yang mu'allim ataupun yang muta'allim, ya. Itu secara umum. Sedangkan untuk ini yang sebab yang kelima ini dikhususkan kepada adabnya hamilil Quran, yang membawa Al-Quran. Dalam arti siapa? Hafiz Al-Quran, yang di dalam dirinya membawa ayat-ayat Quran, Quran. Nah, dia menjaga Al-Quran pada pikirannya, ya, uskur sampai hatinya dibawa. Maka di sini khusus adab-adabnya untuk mereka nih. Ya, untuk mereka antum berarti ya. Untuk semua ini mencakup pada masalah bab ini. Qad taqaddama jumal minhu fil babil ladzi qabla hadza. Katanya sungguh sudah terlewati, ya, sudah berlalu secara globalnya tentang adab-adab ini, ya, yang sebelum bab ini, yang dibahas sebelum bab ini. Jadi sudah kita pelajari kan ya, waktu sebelumnya ada adab masalah belajar sama mengajar, itu secara umumnya sudah kita pelajari. Cuman untuk saat ini yang itu secara global, sedangkan yang sekarang ini lebih terkhususkan. Ini beradabnya bukan sekedar pelajar umum, tapi pelajar Al-Quran, pembawa Al-Quran alias hafiz Al-Quran, ya, para penghafal Quran. Wa min adabihi, dan termasuk adab-adabnya. Adabnya apa aja ini? Bagi antum-antum semua khususnya ini yang sudah menghafal Quran. Ayyakuna ala akmalil ahwal. Hendaklah para hamil Quran ini, penghafal Quran ini, dia memiliki kesempurnaan keadaan-keadaan. Jadi keadaan-keadaan yang sempurna, maksudnya apa? Jadi keadaan mereka itu dalam bentuk yang betul-betul sangat baik, sempurna kebaikan keadaan tersebut. Jadi bukan keadaan-keadaan dalam keadaan maksiat gitu ya, dalam keadaan-keadaan yang penuh dengan hara yang tidak jelas. Nah, tapi keadaan di sini sempurna di hadapan Allah SWT. Pandangan manusia, pandangan Allah. Wa Romi Syama'il, dan bagaimana para penghafal Quran ini paling mulia kedudukannya, paling mulia kedudukannya, paling mulia keadaannya orang dari penghafal Quran itu, dan juga yang paling mulia kedudukannya. Luar biasa, jadi betul-betul mulia, ya. Dari yang mulia di atas mulia itu ya para penghafal Quran ini, hafiz Al-Quran. Wa yarfa'a nafsu an kulli ma nahal Qur'an anhu ijlalan lil Qur'an.
Apa katanya? Dan hendaklah para hamil Quran, pembawa Quran atau hafiz Quran ini menjauhi dirinya dan kulli ma nahal Quran, menjauhi dari segala yang dilarang menurut Al-Quran. Ya, contoh yang dalam Al-Quran, la taqrabuz zina, dalam Al-Quran kan gitu. Gimana itu? La taqrabu zina, janganlah engkau mendekati zina. Ini kan sebuah larangan nih, dilarang oleh Al-Quran. Nggak boleh mendekati zina. Mendekati zina itu apa? Perkara yang menjadikan dia akan berzina. Salah satunya apa? Pacaran. Ya. Pacaran ini salah satu wasilah dia akan berzina. Banyak orang yang pacaran akhirnya terjerumus dalam zina. Wah, baik SMP, SMA, mahasiswa, macam-macam lah. Hampir semua kalangan udah ada. Baik janda mau muda juga pengalaman itu. Nah, pacaran dulu kebablasan. Nah ini karena dia mendekati zina, sehingga terjadilah zina. Mendekati sebenarnya udah haram, nggak boleh. Pacaran itu sudah tidak boleh, haram tuh. Apalagi berzina. Maka bagi yang sudah lagi menghafal Quran ini nih, melarang seperti itu maka harus jauhi. Dilarang seperti itu dijauhi. Seperti lagi, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin. Apa itu artinya? Orang beriman janganlah yaskhar. La yaskhar. Saling mencela, menghina, mengolok-olok, ya, menjelek-jelekan, menghinakan. Tuh, kaum satu kaum yang lain. Tuh, ini tuh dilarang. Saling menghinakan sesama umat muslim, apalagi sesama penghafal Al-Quran. Yang tahu dia tuh menghafal Quran dihina lagi. Ya, namanya udah bagus dijelek-jelekin disebutinnya. Di sedikit dia itu salah disamain dengan jama-jama yang aneh, gitu kan? Dengan pokoknya mah sebutan-sebutan yang betul-betul menghinakan dia aja. Nah, ini nggak pantas sekali. Ya, kan larangan tuh. Harus dijauhi ya seperti itu. Kenapa? Ijlalan lil Quran. Tujuannya tiada lain, bisa tidur berdiri. Jangan gitu, tegak. Ijlalan lil Quran, karena untuk memuliakan Al-Quran, untuk mengagungkan Al-Quran. Tujuan utamanya itu sebenarnya. Kenapa nggak boleh sih penghafal Quran, pembawa Quran ini apa-apa yang dilarang oleh Al-Quran itu kita harus dijauhi gitu. Kenapa harus begitu? Karena untuk mengagungkan Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran sudah masuk pada diri dia, tapi dia kotori dengan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Nah, Al-Quran sudah ada pada dirinya, namun dia berbuat sesuatu yang haram, sesuatu yang masya Allah, bikin murka Allah, itu kan suatu. Berarti dia tidak mengagungkan Al-Quran yang ada di dalam dirinya. Benar nggak seperti itu? Iya, itu sudah dalam Quran, dijaganya Al-Quran dalam diri antum. Apalagi kalau udah sampai hati, ada kan sampai hati mah insya Allah enggak. Kalau Al-Quran udah sampai hati mah insya Allah itu kejagaannya benar terjaga. Tapi kalau masih dalam pikiran, masih dihafal biasa aja, ini masih ada godaan-godaan dalam hati yang akan hawa nafsu lah. Hawa nafsu yang masih akan melakukan suatu perkara yang tidak sesuai dengan yang diinginkan Al-Quran, atau yang bertolak belakang dengan yang disyariatkan Al-Quran. Ya seperti ini. Ya, nah ini coba harus kita pikirkan, harus pahami. Kalau kita ingin mengagungkan Al-Quran pada diri kita, sudah berusaha betul kita menjauhi daripada perkara yang dilarang oleh Al-Quran. Banyak sekali. Ya. Terus wa yakuna masunan an dzalil iktisab. Nah, ini bagi penghafal itu harus gimana lagi? Nah, hendaklah dia tuh terjaga an dzalil iktisab dari perbuatan-perbuatan yang merendahkan, yang menjadikan dia rendah, perbuatan dia sendiri yang menjadi terhina. Ya, pekerjaan itu pekerjaan yang tidak cocok lah. Perbuatan itu bagi para penghafal Quran. Alam ya, hal-hal yang di situ rendah aja dipandangnya.
Pikiran dipandang rendah sama antum pekerjaan apa sih? Seperti apa, ngemis mungkin ya? Apalagi mungkin, amin. Nah, gulung sampah atau perbuatan-perbuatan yang keji mungkin, ya. Jadi intinya di situ menjadikan terendah aja. Nah, itu harus terjaga kita tuh. Harus terjaga para penghafal Quran itu dari hal-hal perbuatan yang menjadikan dia hina, menjadikan dia rendah. Nah, terus syarifun nafsi, ya. Dan bagaimana dia bisa menjaga dari kemuliaan diri, ya. Bagaimana muliakan dirinya harus betul-betul dirinya itu senantiasa terjaga, ya, harus senantiasa ya, terus kemuliaan diri dia itu terjaga gitu. Nah udah itu kan diagung-agungkan nih sama orang, masya Allah. Wah alhamdulillah tuh, masya Allah Randy udah hafal 1 juz Quran, wah, luar biasa, masya Allah, senang orang tuh. Nah lihat Randy itu, wah udah dimuliakan dirinya walaupun 1 juz. Nah jangan sampai Randy ini memperlihatkan perkara yang sehingga dia hilang kemuliaannya. Mungkin berbuat sedikit, misalkan makan sambil berdiri misalkan, atau tangan kiri, itu apa Quran, dari kemuliaan dia tuh langsung terhilangkan. Jadi gitu nih kan, jadi nggak ada yang hormat lagi, muliakan lagi. Nah ini hendaklah dijaga nih kemuliaan diri dia sebagai hafal Al-Quran. Murtafi'an 'alal jababirah wal jafah, ya. Dan juga bagaimana dia tuh bisa menjaga tinggi derajat dia daripada orang-orang yang keras ataupun wal jafah. Di sini maksudnya min ahli dunia, orang yang betul-betul budaknya ahli dunia gitu. Bahasa budak namanya, yang senantiasa jadi hambanya ahli dunia. Ya intinya jadi ahli dunia aja. Bagaimana dia itu bisa lebih tinggi derajatnya ke atas orang-orang keras, jababiroh, keras, jafah min ahli dunia, dan orang ahli dunia gitu. Kan ahli dunia itu biasanya dianggapnya lebih agung ya, orang kaya raya, punya mobil banyak. Itu ke seorang hafiz Quran datang kepadanya kayak ngemis-ngemis, kayak merendahkan diri, itu nggak boleh. Sampai dia itu merendahkan diri di hadapan ahli dunia tersebut. Kepada orang-orang keras, di sini orang keras itu bisa disebut juga dengan pejabat. Ya, dia memiliki hak untuk bersikeras, punya kebijakan kayak itu. Ya. Itu jangan merendah diri, tetap dia ada berada di derajat yang tinggi. Para penghafal Quran tetap dia harus ada memang menjaga derajatnya sebagai ahli Quran. Ini jangan merendah di hadapan mereka itu, tetap terjaga tinggi derajatnya. Tapi bukan berarti sombong, bukan. Jadi bukan berarti bukan bisa menjadi ulama hafiz Quran. Jangan gitu juga. Ya. Jangan menyombongkan, tapi intinya jangan merendahkan aja. Jangan sampai dia itu nunduk Quran kayak kalau ada pejabat, betul kayak lebih rendah dia itu daripada mereka. Padahal masya Allah di hadapan Allah jauh sekali derajatnya hafiz Quran sama derajatnya orang-orang kaya atau pejabat-pejabat dunia. Ya. Mutawadi'an li sholihin. Nah, baru nih. Kalau tawadu, kalau merendahkan hati, rendah hati baru kepada siapa? Li sholihin, kepada orang-orang soleh. Ini baru pantas. Ya. Kalau penghafal Quran, pembawa Al-Quran, dia itu bagaimana bisa menjaga ketawaduannya terhadap orang-orang soleh. Jadi kalau orang soleh mah ya baru dia tawadu. Orang kayanya soleh, orang pejabatnya soleh, dia udah karena solehnya boleh dia tawadu. Dia boleh merendah hati, rendah hati, ya merendah diri tapi rendah hati. Betul-betul ada orang soleh. Nah itu nggak apa. Ya. Karena orang soleh bisa aja lebih mulia daripada dia. Kenapa? Karena oleh soleh ini betul-betul menjaga daripada amal-amalnya dengan baik. Ya.
akhlaknya, dalam segala aspek apapun dia baik gitu kalau dia soleh. Wa ahlul khair wal masakin, kepada ahlul khair, tuh, termasuk kepada ahli kebaikan, kepada orang yang senantiasa berbuat baik, ya, umum bagi secara umum, ya, yang tawadu, ya. Ini bertawadu tuh bisa kepada orang soleh, kepada ahlul khair, kepada orang yang berbuat baik, ahli khair itu yang berbuat baik orangnya, wal masakin, nah, dan kepada orang-orang miskin. Oh, masya Allah. Ternyata orang miskin pun hendaklah bertawadu, ya. Dari ajib, ya. Jadi bukan berarti tawadu dia itu lebih rendah dari orang miskin, enggak, menghargai pada orang miskin tersebut, ya. Ini orang miskin di sini ya Allah, orang miskinnya seperti apa, ya. Tapi yang mungkin yang dimaksud miskin pun miskin yang baik, ya. Tapi ada banyak orang miskin sekarang ahli maksiat, orang miskin yang masya Allah udah miskin di dunia, nah, berbuat kayak sombong, gaya sosok kaya, ya, segala boga, udah mah nganjuk hungkul, mutang hungkul, nah, ya, terus itu amal solehnya banyak yang ditinggalin, ya, di akhirat tuh miskin lah, ya, itu kasihan tuh, susah dunia akhirat tuh, naudzubillah ini dari, ya, mungkin isinya misakinnya masakin soleh juga, ya, baik, orang miskin yang baik, ya, tawadu tuh mengapa kurang kepada mereka. Wa yakuna mutakhasyian dza sakinatan wa wiqarin, ya. Sakinatin wa wiqarin, ya. Jadi hendaklah juga bagi para hamil Al-Quran, pembawa Al-Quran, penghafal Al-Quran itu apa? Mutakhasyian, senantiasa khusyuk, tuh, ya, dalalai khusyuk, coba Al-Quran betul-betul tawajuh dalam melakukan sesuatu itu, terutama dalam beramal soleh, mau berzikirnya, mau salatnya, ya, mau salawatan, yang lain itu khusyuk hidupnya, ya, nggak banyak main-main, ya. Za sakinatin, yang memiliki ketenangan katanya. Jadi kehusyukan itu bisa dilihat dari penuh dengan ketenangan, dia memiliki ketenangan. Wa wiqarin, dan memang tentram orangnya, bikin tentram, bikin damai, ya. Jadi orang yang khusyuk ini sebenarnya akan terasa efeknya terhadap orang yang bersamanya. Orang kalau hidup dengan orang atau bergaul dengan orang yang khusyuk ini, insya Allah tidak akan mudah tersakiti, tidak akan mudah tersinggung, karena dia itu akan tenang bagi dianya, dan kepada orang lain pun dia tuh bersikap tenang juga, bersikap tentram, mendamaikan, gitu. Jadi sehingga ya masya Allah bergaul sama dia itu merasa bahagia, adem gitu, ya. Nah begitu penghafal Quran, pembawa Quran itu memiliki sifat itu. Faqad jaa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sungguh telah datang dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Oh, telah datang di sini bukan orang, ya. Telah ada, maksudnya. Sungguh telah ada hadis berarti di sini, ya. Ada hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata, Ya ma'syarul qura, ya ma'syarul qura, wahai ahli-ahli Quran, ahli-ahli pembaca Al-Quran, ahli-ahli pemahami Al-Quran, ahli-ahli penghafal Al-Quran. Qura itu kama yang berhubungan dengan senantiasa Al-Quran. Irfa'u ru'usakum, angkatlah kepala-kepala kalian. Angkatlah kepala-kepala kalian. Berarti kepala kalian itu maksudnya bukan berarti harus sombong, ya, dan itu jangan merasa rendah, situ angkat kepala kalian. Faqad wadahalakum tariq, supaya diangkat kepalanya mungkin suruh dilihat, sungguh waduhan telah jelas lakum, ya, sungguh telah jelas bagi kalian. Apa yang jelas bagi kalian tuh? At-tariq, apa?
jalan. Maksud jalan di sini adalah jalan ke surga. Nah, Thoriq di sini maksudnya adalah jalan ke surga. Hai para ahli Quran nih, angkat coba kepala kalian. Sungguhnya telah jelas bagi kalian itu jalan menuju surga. Jadi dengan wasilah antum hafiz Quran ini salah satu jalan kendaraan antum mudah untuk masuk surga. Tinggal bisa terjaga tidak, itu aja. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kalian al khairat dalam berbuat baik. Begitu ya, makanya saya di pesantren dibuat ketertiban dengan amalan-amalan kinasa apa. Coba berlomba-lomba dalam amal-amal soleh ini, amal baik ini. Berlomba-lomba dalam amalan zikirnya, berlomba-lomba dalam kinasahnya, berlomba-lomba dalam salatnya dan lain-lainnya. Ya, menghafal Qurannya. Nah ini khairat, bermacam-macam kebaikan, kalau apapun itu kebaikannya. Berlomba-lomba. Nah. La takunu iyalan 'alan nas. Janganlah kalian merasa sombong di hadapan manusia. Ya di sini sombong di hadapan manusia. Ya, janganlah kalian merasa sombong di hadapan manusia. Walaupun antum ya para penghafal Quran ini ya, setelah Sayyidina Umar sudah diangkat kepalanya, sudah kayak seolah udah di hadapan kita tuh ada jalan betul-betul di surga tuh udah kelihatan sekali itu wasilah Quran ini. Maka teruslah, jangan menyerah. Untuk apa? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka siapa yang paling banyak kebaikannya dengan Qurannya, maka semakin cepat dia masuk surganya, semakin duluan dia masuk surganya. Itu maksud tujuannya. Ya, maka dengan wasilah-wasilah ini didukung. Udah Al-Quran itu udah bagus, ditambah lagi dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Oh, berlomba-lomba. Nah, tapi diwanti-wanti lah takun iyalan. Tapi jangan gimana, jangan sombong di hadapan manusia. Apa udah Al-Quran ini udah sama Allah disukai, disenangi, tapi jangan jadi sombong, tetap tawadu. Ya, terutama kepada orang yang tadi. Selanjutnya Abdullah bin Mas'ud, ada juga nih hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, yang bagi dihamilil Quran ayyurafa bilailihi idan nasu naimun. Nah, ini masya Allah luar biasa nih. Ya, dari sini Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, ya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, hendaklah bagi pembawa Al-Quran, bagi penghafal Al-Quran, ya, apa? Diketahui pada malam harinya. Idzan nasu naimun, apabila orang-orang sedang tidur. Apa maksudnya di situ? Nah, ya. Hendaklah begitu para penghafal Quran. Orang-orang sedang pada tidur, para penghafal Quran mah, masya Allah, bisa diketahui malamnya itu sedang membaca Quran, sedang menghafal Quran, sedang amalan. Jadi malamnya itu ada ada sedang beraktivitas dalam amal soleh. Sedangkan manusia orang-orang yang umumnya yang lainnya sedang tidur. Nah, seperti itu malamnya itu. Wa binaharihi idzan nasu muftirun. Oh, masya Allah. Ya. Dan pada siangnya gimana tuh? Apabila manusia orang-orang itu sedang berbuka, berarti ngapain? Puasa siangnya tuh, masya Allah. Apabila orang-orang sedang berbuka-buka, makan-makan siang hari itu. Tapi penghafal Quran mah beda siangnya itu. Siangnya itu berpuasa. Seperti siapa di sini siapa? Masya Allah. Sudah diketahui ya. Sudah nggak asing lagi lah. Mudah-mudahan Allah berikan istiqomah kepada orang puasa ini sampai akhirnya menjadikan seperti Allah ya. Wallah ini fastabiqul khairat ini.
berlomba-lomba dalam kebaikan berpuasa. Nggak bisa Senin Kamis, saya nggak bisa puasa Daud Senin Kamis, nggak bisa Senin Kamis. Orang tuh ugu yang sama orang ugu lagi wajib. Nah, sunnah yang setiap ini ada mana sunnah yang sudah diinikan. Ya mau bed, ya kapan bed tuh? Pertengahan bulan Hijriah, ya 13, 13, 14, 15, 15 tanggal itu setiap pertengahan itu disunah puasa minimal sebulan 3 hari aja itu. Kalau nggak bisa Senin Kamis, ya kan Senin Kamis 2 dikali 4 minggu, berapa kali kan? 8 kali. Ya, ini cuma 3 hari aja dalam sebulan minimal kalau betul-betul ingin berbeda dengan yang lainnya. Begitu hendaknya mata Quran mulai. Nah, insya Allah, coba-coba dulu ya, ada usaha dulu. Niat pertama usaha, coba. Wa bihazanihi iran nasi yafrahun. Pokoknya orang ahli Quran mas beda wae dengan orang umumnya. Jadi kalau penghafal Quran itu berada dalam kesedihan apabila orang-orang dalam keadaan gembira, senang. Maksudnya apa? Ya mereka hura-hura, dia mah tafakur, ya. Gimana konsep dunia itu? Saya lagi senang-senang gitu, dicabut nyawa sama Allah. Nah, itu kan bisa jadi sedih sendiri kan? Ya. Orang bapak kan cerdas begitu. Atau orang lagi bercanda-canda, senang-senang, wah, ya, bahagia beneran dia mah malah nggak senang. Karena apa? Khawatir, lagi senang-senang itu mungkin takut dicabut nyawanya. Ini kiri itu, kesedihan itu bukan sedih galau, capek liur, ngebagukan dari itu kan. Bukan sedihnya karena pusing apa Quran, bukan sedihnya karena jauh dari orang tua, bukan sedihnya karena nggak bisa main-main sama teman-teman, bukan. Tapi sedihnya ketika orang-orang lagi senang, gembira, bahagia. Nah, itu berarti memikirkan sesuatu yang mana khawatir gitu ya. Dia tuh dalam keadaan gembira tuh ternyata ada mengikat maut mendatangi dia. Nah, begitu, masya Allah, berbeda aja bukan yang lain. Wabi bukaihi idan nasu yadhakun, katanya. Dia tuh menangis apabila lihat orang-orang tertawa, tawa. Tuh, 5 sedih, 5 menangis. Ini menangis apa bedanya sedih dengan menangis? Hah? Apa bedanya sedih atau menangis? Kalau sedih umum biasanya dari perasaan, risau, sedih mah khawatir, itu sedih, cemas, sedih tuh. Kalau nangis gimana itu nangis? Ada yang tersakiti kalau nangis biasanya. Ya, ada yang bikin dia sakit nangis dia. Nah, mungkin dia mah lihat orang-orang ketawa-ketawa ini sakit kayak diketawain mungkin ya. Enggak lah. Maksudnya memang enggak jauh lah, beda. Enggak jauh maknanya seperti sedih juga. Ketika orang tertawa-tawa nggak bodor gitu kan, kadang di antara kalian ada yang bicara ngawur kemana, wah kata-kata bahak-bahak. Nah, ini mah yang paham mah yang office Quran mah, aduh, malah nggak ikut-ikut ketawa-ketawa, malah nangis ya Allah, gitu. Takut hati saya keras. Mesti memikirnya ke sana. Karena betul dalam hadis Rasulullah yang sering ketawa itu mengeraskan hati, sehingga kok keras hati itu ya sulit dinasihati, sulit untuk diberikan kebaikan, ya malas lah bawaannya. Udah keras hati begitu. Kenapa banyak ketawa? Banyak bercandanya atau banyak ngomongin orang yang bikin lucu-lucu gitu kan. Kebanyakan orang ketawa tuh terkadang karena melihat keburukan orang lain atau melihat rendah kekurangan orang lain. Dibicarakan orangnya, oh si pelan kecil, wah si pelan labuh ya, kamu disebutkan kayak gitu, ketawa, kan tebak-tebak, macam-macam aja gitu. Nah itu yang lebih parah, yang kau ngomongin orang keburukannya, ketawa-ketawa lagi gitu. Nah ini sungguh sangat tidak pantas bagi penghafal Al-Quran. Wabisompihi idan nasu yahuduna, katanya. Tuh, berbeda terus. Dan menghafal Quran itu diam, jempe,
Ya, idzan nasu yahudun, apabila manusia itu saling berbicara rame. Jadi Yahuduna di sini itu bicaranya tuh rame gitu, ngobrol, sudah diceritakan gitu. Ini ngobrol, tapi coba penghafal Quran mah diam aja, nggak banyak ngomong. Oh mungkin ini tahu, mungkin yang dibicarakannya ternyata keburukan si fulan ini, si fulasi ini, fulan ini saling dibicarakan. Penghafal Quran mah diam aja, selamat dia. Selamat dari ghibah, selamat dari apapun yang dibicarakan itu oleh orang-orang yang ramai berbicaranya. Nah, begitu loh di sini, masya Allah. Ya. Ini kata kau siapa ini? Abdullah bin Mas'ud. Masih ada lagi. Wa bi khusyu'ihi idza nasu yakhtalun, katanya. Dan Al-Quran itu dengan khusyuannya, ya, dengan khusyunya apabila manusia itu sedang berbangga-bangga diri, ya ketahuan berbangga-bangga diri, ya di sini maknanya. Jadi orang yang sedang berbangga-bangga diri yang apa yang dia milikinya, tapi penghafal Quran tetap khusyuk, tetap tenang, ya santai, biasa aja gitu, dan menampakkan daripada kebangga-banggaannya dia. Ya, gitu, selalu beda lah, selalu tampil beda penghafal Quran ini. Ya, berbeda dengan orang-orang umum yang seperti itu tadi. Ya, itu masya Allah. Ya, jadi tahu waktu, tahu kondisi, yang mana kondisi yang lebih baiknya bagaimana, tahu waktunya lagi baiknya gimana, itu bisa disesuaikan oleh para penghafal Quran yang benar-benar baik seperti ini. Ya, itu adab-adabnya yang sesuai dibicarakan atau dikatakan oleh Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, apa aja itu? Ya, nah ini berarti dulu ada satu pasal aja nih. Wanil Hasan al-Basri, ya, betul menurut Syekh Hasan al-Basri, ya, Hasan al-Basri, ya kan rahimahullah ta'ala berkata. Nah ini Syekh Hasan al-Basri ini termasuk muhadis, perawi hadis awalun, perawi hadis yang dari kalangan tabi'in. Ya, jadi termasuk banyak meriwayatkan hadis-hadisnya. Innaman kana qablakum ra'aul Qur'an rasailimi rabbihim. Gitu kata Syekh Hasan al-Basri, mengatakan sungguhnya orang yang sebelum kalian, orang-orang nih, sebelum kalian itu melihat Al-Quran. Nah, kalau sudah melihat Al-Quran itu gimana tuh sikapnya, gimana tuh pandangannya? Rasailami rabbihim, itu bagaikan melihat surat-surat dari Tuhan mereka. Tuh, ya. Itu orang sudah di rumah, ketika dia melihat Al-Quran tuh, udah ini tuh surat-surat dari Allah. Ini surat-surat dari Allah. Ini yang bagaimana kok antum mendapatkan surat dari si Yayang? Coba dikirim surat, langsung lihat, jadi langsung masya Allah kata-katanya sayang-sayangan gitu. Ya, langsung pasti khusyuk, adem, enak dilihatnya, dibacanya. Ini Al-Quran. Dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu wa amilus sholihati jannatin tajri. Oh, gitu kan. Orang beriman masa itu apa? Surga yang mana di bawahnya ada sungai-sungai itu. Terangkan di situ, memberikan kabar gembira bagi yang beriman dalam itu bakal mendapatkan surga. Gitu. Itu di surat-surat dari Allah untuk kita, untuk Quran yang baca Qurannya. Seperti itu zaman dulu tuh, betul-betul dipahaminya begitu. Gak sekedar baca Quran aja ya, biasa. Gak ada asar, gak ada ngaruh. Ya. Gak di renungi, gak di jadi masukin hati, dan terkesan lah gitu. Fakanu, maka mereka itu gimana tuh? Mereka itu yatadabbarunaha bil laili. Karena mereka itu orang sebelum mereka yang melihat Quran tuh seakan senantiasa memikirkan
surat-surat yang ada dari Tuhan itu Al-Quran bilail pada malam hari. Ketika malam hari itu merenungi apa yang dibaca Al-Quran itu apa di sini. Ini Masya Allah. Wa yanfadunaha fin nahar. Dan mereka pun menghabiskan dengan Al-Quran pada siang hari. Siang malam dengan Al-Quran. Malamnya dipikirkan, direnungi, waktu siangnya mungkin dibaca dulu. Siangnya baca, malamnya direnungi, begitu pikirkan. Ya, Masya Allah, ini zaman dulu begitu. Orang-orang dulu tuh lihat Quran tuh. Jadi betul-betul habis baca Quran tuh liyazdadul iman. Apa? Menambah keimanannya itu benar. Ada karena terkesan ketika melihat surah Quran itu. Kalau kita gimana? Setiap hari baca Quran ada kesan? Menambah semangat untuk ibadah ada? Ada kesan semakin taat pada awalnya ada nggak? Buktikan. Ya. Dan terbukti kalau memang terkesan, insya Allah tahajudnya juga makin semangat. Nah, zikir roti badar, roti patos lagi nggak akan ngantuk-ngantuk. Ya. Terbuktinya begitu aja, nggak usah dari omongan, bukti, perlu bukti, bener nggak? Gitu. Ya, kalau udah terkesan benar dengan baca Al-Quran antum, surat-surat dari Allah untuk kita semua, kita renungi, kita pikirkan apa kesan, terus dibaca, masuk nggak nih kepada diri kita langsung? Ya, berkata Syekh Hasan Basri. Kemudian terakhir menurut Anil Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala. Yang terakhir kata dari Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala. Yang bagi lihamilil Quran Allah yakun lahu hajatu ila had minal khulafa famin dunihim. Waduh. Famin dunahum. Kata Fudail bin Iyad pun gimana tuh? Hendaklah sepantasnya bagi hamil Quran, pembawa Quran atau penghafal Quran itu tidak memiliki kebutuhan kepada seorang pun dari pimpinan atau dari selain mereka. Ya. Jadi kata saya Fudail bin Iyad, ya, kalau penghafal Quran ini tidak perlu mempunyai hajat kebutuhan kepada seorang dari pimpinan. Gak usahlah ngarep-ngarep kepimpinan begitu ya. Paman duna ataupun kepada orang lain mereka. Jadi apa maksudnya ini? Tawakal tu Allah. Benar-benar tawakal pada Allah. Udah apapun kebutuhannya kepada Allah diserahin. Nggak diserahkan ke minta bantuannya, kebutuhannya kepada pimpinan. Ya, wah ini luar biasa. Ya, wajib nih penghafal Qurannya nih. Kalau bisa benar-benar bergantungannya hanya kepada Allah semua kebutuhan, tidak butuh kepada siapapun. Nah, ini udah tingkat wali memang, waliullah. Ya, ini luar biasa. Wa anhu aidan, dan kata Imam Fudail juga dia berkata, hamilul Quran, hamilul ra'yatul Islam, katanya itu. Pembawa Quran itu adalah pembawa benderanya Islam. Antum tuh Al-Quran adalah diri antum itu berarti antum sedang memegang bendera Islam. Ya iyalah, Islam itu untuk saat ini ada dalam Al-Quran. Kalau Al-Qurannya hilang, ya udah Islam juga hancur. Ya nggak ada lagi benderanya. Apalagi penghafal Quran ada pada dirinya Quran itu, udah pantas dia pemegang daripada bendera Islam, membawa bendera Islam. La yanbaghi lahu ayalhau ma'aman yalhau. Ya. Maka bagi penghafal Quran itu tidak pantas apa? Allah ayalhau, untuk bersenda gurau, bermain-main, lahu, ya. Lahu, lalai, ya bermain-main, lalai, ma'aman yalhau, bersama orang-orang yang suka lalai, yang suka main, tuh nggak pantas, ya.
Kalau udah punya bendera Islam nih, dia tuh udah punya tanggung jawab penjaga Islam. Kalau dia terpengaruh melihat teman-temannya main-main, teman-temannya canda-candaan, lalai, dia juga ikut-ikutan. Aduh, nggak pantas itu. Ikut-ikutan, main-main, ikutan lalai. Nggak pantas tuh, kata siapa? Syekh Fudail bin Iyaz. Wala yasu ma'ama yasu. Dan para penghafal tidak boleh lupa atau jangan sampai lupa, ya tidak lupa bersama orang-orang yang suka lupa. Oh, bukan tidak lupa, tidaklah tidak bersama orang-orang yang suka lupa. Ya. Jadi mungkin lupa di sini lupa yang melaksanakan amal-amal baik, ya, melupakan. Nah sebenarnya seharusnya dia itu ingat. Nah sebenarnya dia itu harus diingat-ingat, ya. Jadi ikutan lupa mungkin nggak sholat, ikutan lupa sholat, lupa nggak zikir, ikutan lupa zikir, nggak pantas seperti itu. Nah lupa sudah lupa, itu orang yang suka lupa. Biasanya lupa juga bisa katakan juga lalai, ya. Karena lalai dulu. Wala yalgau ma'ama yalgau ta'ziman lihat Quran. Dan juga katanya jangan tidak berkata kotor, yalgau atau berlebihan, yalgau, ya, tidak berbicara yang kotor atau yang berlebihan. Ma'ama yalgau, bersama orang yang suka berbicara berlebihan atau berkata yang kotor-kotor. Ya, berarti batas gitu. Sangat pantas. Ya, omongannya tuh aduh kasar, jorok. Omongannya nggak bicara yang nggak jelas lah. Ngobrol sama orang-orang yang kayak gitu jadi. Mana ini? Ya, orang-orang hafiz Quran yang membawa bendera Islam gabung sama orang yang suka ngomong kasar, ngomong kotor, ngomong jorok. Nggak pantas. Udah tinggalkan orang yang suka kayak gitu mah, nggak usah diikuti. Saya pingin pembicaraannya, omongannya yang senantiasa baik, sopan, ramah, gitu, ya beradab. Kenapa bisa begitu? Ta'ziman lihaqil Quran. Udah itu tujuannya. Karena untuk mengagungkan lihaqil Quran, terhadap haknya Al-Quran yang ada pada diri dia. Oh, Masya Allah. Itu ya, semua tujuan-tujuan adab-adab yang dibeberkan oleh pengarang kitab ini bersama kaum ulama, hadis Rasulullah, sahabat, ya, tabi'in dan lain-lain, ini tiada lain hanya untuk mengagungkan Al-Quran yang ada pada dirinya. Kalau berani melanggar atau berani tidak mengamalkan ini, atau malah berkebalikannya, melakukan hal-hal yang tidak baik yang ada pada adab-adab Al-Quran ini, berarti dia telah apa kebaikannya mengagungkan? Menghinakan Al-Quran yang ada pada dirinya. Nauzubillah min. Tuh, ya. Maka mukhalafahnya begitu. Kalau tujuan dia itu menjaga dirinya dari hal yang buruk itu untuk mengagungkan Al-Quran, berarti kebalikannya. Ketika dia malah membiarkan untuk berbuat buruk, ya, untuk dirinya, berarti dia tuh menghinakan Al-Quran. Nyatanya di dirinya. Tuh, Masya Allah. Ya, ini makanya sebenarnya kita ini sama Allah sudah dijadikan ahli Quran, sudah dijadikan sebagai penghafal Quran, penghamil Quran, pembawa Quran. Tidak lain ini salah satu wasilah kita semakin dekat dengan Allah. Semakin kita itu mudah untuk mendapatkan ridho Allah. Semakin mudah kita tuh masuk ke dalam surganya Allah. Banyak kemuliaan antum dapatkan. Nah, antum, wah, Masya Allah, luar biasa keutamanya. Ketika hal-hal yang harus dia jaga itu memang terjaga. Adab-adab terhadap Al-Quran yang tadi disebutkan tadi itu dia amalkan, dia lakukan, maka itu akan antum dapatkan dengan mudah. Dan kalau misalkan belum bisa seperti itu, maka berbanyaklah istighfar, berbanyaklah tobat, perbaiki lagi, usaha lagi. Jangan jadikan kebiasaan. Sudah tidak beradab lagi pada dirinya,
tadi ya, yang seharusnya khusyuk jadi riweuh ya, yang seharusnya dia tidak berkata kotor, nah berkata kotor, yang seharusnya dia itu tidak sombong, maka sombong, yang seharusnya dia itu malam hari itu sibuk memikirkan daripada tadabbur Al-Quran, ini malah ngobrol yang gak jelas ataupun tidur nyenyak seenaknya. Nah, yang bagusnya ketika siangnya ini dia berpuasa, ini setiap hari nggak pernah puasa, buka terus. Nah, ini kalau hal seperti ini dia tidak jaga, tidak lakukan, amalkan, maka ya menjadi hamil Quran yang sempurnanya ini, hamil Quran yang betul-betul yang dikehendaki oleh Allah ini ya sulit untuk didapatkan, untuk dijadikan sebagai seperti itu ya. Hamil Quran yang diridhai Allah SWT pasti penuh dengan kesulitan nanti. Jadi kok saya mengambil Quran tapi kok begini? Nah ini retrofleksi. Ada apa dengan diri kita? Kok kita begini, kok gini-gini? Saya tuh udah Masya Allah jadi pemegang bendera Islam nih. Kok masih mudah untuk maksiat, masih mudah untuk tidak beradab. Nah kenapa bisa seperti itu? Ada yang salah pada dirinya yang perlu direnungi untuk diperbaiki lagi. Ya ini ya. Tentu jelas tidak? Nah, insyaallah siapa mal? Nah, udah Bismillah ya. Walaupun nggak bisa mengamalkan semua, ya walaupun la taf'alullahu wa la tatrukullahu. Jika kamu tidak bisa mengamalkan semuanya, ya jangan meninggalkan semuanya. Udah sebagian aja minimal untuk amalkan aja yang antum mampu. Ketika tuh kalau semuanya diamalkan, ya mau mesti langsung nggak bisa mungkin kemungkinan besar memang sulit sekali mengamalkan ini semua. Baru satu pasal ini sebenarnya minimal. Walaupun kita nggak bisa semuanya diamalkan, jangan meninggalkan semua. Jangan antum betul-betul yang ada diamalkan sedikit pun, jangan seperti itu. Ada poin-poin yang tadi diterangkan oleh beberapa ulama, sahabat, ini yang kita amalkan. Ya, ya. Tetap ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik hidayah dan kemudahannya untuk bisa mengamalkan daripada adab-adab sebagai hamil Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.